sayang ya untuk teman-teman YouTuber ya. Kemarin ada yang tanya untuk tips gimana milih mobil X Bluebird yang sedan khususnya ya. Tips dari versinya Holland Cemani ya. Oke, ini akan saya jawab. Tentunya teman-teman sebelum membeli mobil X Bluebird pasti sudah milih yang namanya warna ya gitu loh. Karena namanya warna itu selera. Ada yang mau pengen kuning, ada yang putih, ada yang hitam, macam-macam lah di sini. Karena di Bluebird pun menerima teman-teman untuk request warna juga. Kemarin sempat ada yang pesen hijau Tosca, ada yang hijau stabilo juga gitu. Banyak deh. Untuk request warna bisa sih. Kalau saya di Bulakar Santri ya, teman-teman mungkin sudah lupa. Saya ingatkan lagi, di Bulakar Santri saya sama tim Samurai Taksi di Pul W Jalan Raya Lakar Santri nomor 20 Surabaya ya. Oke, untuk tipsnya kita ambil satu unit ya. Kebetulan kemarin sudah di review unit ini, masih belum laku, nggak tahu kenapa. Semoga ada calon bosku ini yang mau beli mobil 1104 ini, pajak baru juga ya. Oke teman-teman, kita lihat mobilnya. Untuk tips yang pertama ya, di sini saya kenapa bawa kertas ini untuk biar saya nggak lupa aja gitu loh. Dan teman-teman kalau mau ke Pul Bluebird khususnya Lakar Santri untuk mengecek mobil, bisa minta list ke saya ya, atau ke teman-teman bengkel gitu loh, biar tahu kondisi mobilnya seperti apa. Di sini ada, cuman di sini akan saya terangkan seperti ini. Jadi untuk yang pertama, setelah melihat unitnya warnanya apa, cek di area mesin. Di area mesin dulu. Ambil dipsticknya ya, dipstick olinya. Teman-teman bisa mengecek dulu. Dipsticknya dicek dulu. Ini untuk ngecek uli teman-teman. Teman-teman jangan lupa atau minta ke kita tisu atau macun ya, untuk mengecek kondisi oli mulai dari warnanya sama volumenya ya, isinya ya. Oke, saya selesai. Di dipstick ini ada dua titik ya, ada levelnya bawah sama atas. Di sini penuh volumenya di titik 2. Oke ya teman-teman ya. Dan untuk kondisi warna ini masih bagus sekali. Karena kita di sini tentunya perawatan ya. Teman-teman juga harus cek bila warnanya hitam, tanya ke teman-teman bengkel mekaniknya atau ke saya, ini sudah ganti terakhir kapan untuk olinya. Kalau seandainya belum ganti pun saya saranin ganti aja untuk olinya sama filternya ya. Untuk kondisi mobil ini untuk oli sih oke. Jangan sampai milih mobil yang olinya nyusu ya, atau susu coklat ya warnanya ya. Banyak sekali mungkin air dari radiatornya udah ada yang masuk. Jadi teman-teman harus jeli juga, teliti untuk masalah uli ini ya. Ini bisa dicek ini dari sini, dari ulinya. Untuk langkahnya masih di langkah pertama ya. Setelah dari uli tersebut, teman-teman juga harus mengecek nih gitu, mobil mesinnya ini kering atau basah, ada kebocoran atau tidak, bisa dicek di headnya ada bocor atau tidak. Di sini mobil mesin kering ya. Untuk kondisi di area mesin kering semua, di area mesin kering. Kalau seandainya ada kebocoran atau basah ya gitu, teman-teman bisa tanya ke kita gitu, itu bisa diperbaiki atau enggak. Kalau di sini sih diperbaiki kalau memang ada masalah kebocoran seperti itu, atau rembes ya. Kalau bocor sih mungkin enggak rembes gitu. Mungkin ada seal packingnya yang sudah waktunya ganti ya gitu. Rembesnya biasanya seperti itu di area headnya ya.
Untuk yang kedua di aki ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek akinya. Saya saranin kalau seandainya beli cari yang aki baru. Kalau sama saya sih insya Allah saya kasih aki baru. Kalau dapatnya akinya bekas gitu loh. Kalau memang bagus ya masih bisa kita pakai gitu. Dan untuk aki teman-teman harus cek nih gitu loh, air akinya dari segi upper sama lower levelnya ya. Bisa dicek, bisa ditengok kalau siang hari. Makanya kalau datang ke sini siang atau sore, jangan malam hari, bisa tengok ukuran volume airnya, isinya normal semua ya kalau yang ini. Dan untuk pengisiannya teman-teman bisa cek di sini komplit alat-alatnya, bisa cek pakai baterai load tester. Minta teman-teman bengkel atau saya sebagai marketingnya di sini, sellernya di sini, teman-teman bisa minta tolong dicekin untuk pengisiannya pakai baterai load tester ini ya. Ini baterai load tester ya. Teman-teman nanti bisa mengecek berapa pengisiannya, normal atau tidak. Karena walaupun aki baru, tapi kalau dinamo ampernya ada yang rusak, mungkin brastelnya atau komponen-komponen yang di dalam lah gitu, ada yang rusak, tentunya nggak akan mengisi dengan sempurna ya. Jadi aki seakan-akan akinya yang tekor ya, seperti itu teman-teman. Kalau di mobil ini sih sudah servis juga untuk dinamo ampernya atau alternatornya ya. Untuk langkah yang ketiga teman-teman bisa cek untuk kondisi minyak remnya ya. Kondisi minyak remnya kalau di mobil bekas yang lain mungkin saya nggak tahu, bisa di kiri atau kanan ada ukurannya ya, level max sama level min, maksimal sama minimal. Ini di level maksimal. Kita sih pakai yang dot 3 ya, bening ya cari ya. Bening. Masih untuk ukurannya masih bening. Yang kuning ya, dot 3. Untuk tabungnya sih agak masih kelihatan kuning ya, memang wajar lah, pemakaian sudah 4 tahun 5 tahun. Untuk tangkinya nggak seputih waktu beli baru ya. Itu sih dari minyak rem itu nggak satu jadi sama komplit ya. Terus yang keempat, cek cooling system ya, cek cooling system radiatornya, cek ada rembesan, cek mungkin ada yang bocor, cek mungkin ada yang nggak ngisi. Teman-teman bisa kalau beli ke sini bisa tanya ke saya, bisa, kadang saya lupa gitu. Jadi di video ini bisa mengingatkan saya juga ya itu, untuk ngecek yang utama itu cooling system ya. Kemarin sih sempat ada konsumen yang beli, saya kelupaan ngecek, saya tanya, tapi sebelumnya saya sudah tanya ke teman-teman bengkel, sudah servis sih sudah dicekin gitu loh. Tapi ada kendala sedikit, namun kendala itu sudah kita perbaiki ya gitu loh, karena ada sedikit rembesan di radiator ya. Sudah saya ganti untuk radiatornya, sudah beres, alhamdulillah. Konsumennya pun senang tentang pelayanan kita ya. Jadi untuk pengecekan radiator bisa lihat di video saya sebelumnya. Yang kelima teman-teman bisa cek kondisi ini ya, air wiper juga ya gitu loh. Air wipernya ada apa enggak, soalnya kadang waktu bongkar kelupaan yang bawahnya soketnya enggak kepasang. Nanti bisa cek di saklarnya waktu di area interiornya nanti ya gitu. Di sini bisa cek, harus penuh pun nggak masalah karena wiper penting ya, sekarang lagi musim hujan soalnya teorinya sih kalau kaca berdebu, kalau langsung di wipe, di wiper bisa buat baret ya kacanya. Lebih baik pakai air dulu, seperti itu.
5 ya kita. Untuk yang keenam sih kita cek bodi ya. Kita cek bodi, teman-teman harus ngecek bener-bener bodinya. Kalau seandainya ada kebiruan seperti ini nih, teman-teman. Di sini ada masih ada kebiru-biruannya di area sini. Di area sini masih ada biru-biru. Teman-teman nanti bisa minta tolong dirapin ke kita, atau nanti kita minta bantuan teman-teman bengkel untuk dirapin biar rapi, biar silver semua. Seperti itu teman-teman. Di kap mesinnya teman-teman bisa cek untuk kap mesinnya. Kalau ini sih oke nih, nat-natnya nggak pernah nabrak ya. Kalau pernah nabrak pasti kelihatan natnya nggak beres. Terus ini tulang-tulangnya ini teman-teman, dari tulang-tulangnya ini presisi sekali kalau mobil ini. Oke, teman-teman yang untuk eksterior selain bodi tadi, teman-teman juga bisa untuk minta kalau seandainya di sini headlampnya burem ya, kalau bisa ya minta yang bening. Tapi kalau memang ini layak, nggak burem, bening tapi layak, nggak kayak baru sih memang, tapi ya bisa dipakai gitu. Jadi kalau seandainya burem bisa minta ke kita. Kalau nggak burem masih layak ya kita pakai, kita nggak bisa ganti. Bisa cek headlampnya, takutnya mungkin ada yang pecah atau apa, teman-teman bisa minta ganti kalau seandainya ada yang pecah. Benar-benar dicek headlamp juga, nanti stop lamp juga harus dicek. Terus grill-grillnya seperti ini, grillnya jangan sampai ada yang pecah. Untuk grill-grillnya ini, untuk tempat-tempatnya pangkonnya ini harus utuh ya gitu loh, namanya juga beli mobil. Itu ya Mas. Untuk yang ke-8 kita cek di dalam ya, di interior ya teman-teman ya. Di interior teman-teman bisa cek untuk start up dulu ya, starter mobilnya ya. Nah, di sini kalau cegreng berarti kondisi aki oke, sehat ya, dinamo starter, dinamo ampernya sehat. Tadi ada sedikit lemot soalnya belum dipanasin mobil ini, baru saya ambil ini. Terus yang kedua teman-teman, untuk pengecekan interior bisa cek radionya ya, radionya harus berfungsi. Saya cek dulu. Radio sudah berfungsi, nggak ada masalah. Untuk volumenya, untuk pemindahannya nggak ada masalah, walaupun standar tapi harus sehat ya. Terus untuk pengecekan interior lagi yang di dalam, untuk wipernya ya, di sini ada wiper, di sini ada lampu. Nanti terakhir yang ke-9 kita nanti cek lampu ya, yang terakhir. Di interior di sini juga ada tombol-tombol AC ya, teman-teman bisa cek AC-nya seperti apa. Di sini dingin sekali AC-nya. Untuk mobil L1104 ini dingin sih. Istimewa ini mobil ini pokoknya. Terus mantep. Terus teman-teman di interior juga perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai. Di sini banyak sekali sensor-sensor atau indikator lampu yang teman-teman perlu pahami. Ini akan saya tunjukin ya. Saya offin dulu. Di waktu kontak on, semua indikator akan nyala teman-teman.
semua indikator akan nyala. Di sini ada indikator oil, ada indikator airbag, ada indikator engine, ada indikator setir, airbag, ada pintu, ada aki, ada handrem, ada temperatur ya. Teman-teman harus paham juga di sini. Untuk oli, jika olinya sampai habis pasti nyala. Untuk setirnya berat, atau mungkin ada masalah di dinamo ampernya atau aki sehingga membuat setir elektrikal EPS-nya berat, ya nyala ya EPS-nya ya. Terus di sini ada indikator engine. Perlu teman-teman ketahui, ini sering terjadi nih keluhan indikator engine nyala. Biasanya sih di sensor oksigennya ya, biasa di sensor oksigen di situ sering terjadi keluhan di sensor oksigen yang atas sama bawah 1 2 itu. Kalaupun terjadi seperti itu waktu nyala, teman-teman nggak usah panik, teman-teman bisa reset, minggir dulu di jalan atau apa, berhenti dulu lah, lalu di reset akinya ya sebentar ya. Kalau seandainya di reset akinya, ada mainnya dilepas, main aki dilepas, ditunggu 1 menit lah, lalu dipasang lagi. Itu namanya reset aki ya, untuk mengecoh ecunya mungkin ya. Di situ biasanya sih nggak nyala, tapi kalau memang ada masalah di sensor oksigennya, nanti dia nyala lagi, dan itu harus ganti sensor oksigennya teman-teman. Terus di sini ada lampu indikator pintu, teman-teman mungkin sudah tahu. Di sini ada indikator aki yang untuk temperatur ya. Di sini temperatur ya, ada warna merah di sini, gambar perahu ini ya. Itu juga perlu diwaspadai teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman harus pahami, walaupun berkendara juga nganu lah, kadang tengok lah untuk indikator di speedometer biar tahu ada masalah di mobilnya atau enggak. Ya enggak tiap apa lihat mobilnya harus di speedometer ya, maksudnya sering-sering juga tengok, enggak ada masalah, mobil enak, jadi ya enggak ada kendala ya. Kalau seandainya ada masalah di indikatornya, minggir dulu lah, dicek dulu. Atau teman-teman nanti bisa hubungin saya kalau mau konsultasi, silakan. Nanti saya tulis deskripsinya di bawah ya, untuk nomor saya. Teman-teman mungkin juga sudah tahu untuk nomor saya. Oke, di situ ya. Untuk yang terakhir, langkah ke-9 sih pengecekan lampu-lampu ya. Untuk pengecekan lampu-lampu teman-teman juga harus tahu. Terkadang waktu pengecatan, waktu bongkar pasang di sini mungkin ada yang kelupaan masang soket, jadi memang harus dicek dulu sebelum mobil keluar. Cek dulu lampu-lampu, kondisi lampu depan, belakang. Kalau ini ada body kitnya ya, kondisi fog lampnya sama dialernya bisa dicek nyala atau tidak, seperti itu. Untuk lampunya switchnya di dalam tadi ya, bisa dicek di sini. Untuk depannya nyala semua, yang di belakang bisa dicek. Untuk lampu kotanya, untuk lampu kotanya nyala semua, lampu plat nomor nyala. Ini daktel nanti kalau di rem juga nyala, dia nyambung sama yang dobelnya rem ya, seperti itu teman-teman. Jadi gini teman-teman, keluhan yang utama sering terjadi untuk mobil Vios ya Gen 2, Gen 3 sih sama aja. Untuk keluhannya mungkin kalau teman-teman beli taksi ya gitu. Kalau bisa, kalau memang serius mau beli di sini, warnanya sudah tepat, mobilnya sudah tepat, mau test drive di luar. Kalau test drive memang bisanya di dalam ya, free ya. Kalau di luar ya kalau bisa ditanda jadi dulu, minta surat jalan, kita test drive di tol. Kalau di Lakar Santri sih dekat, 10 menit sudah tol Surabaya Mojokerto ya. Bisa test drive di jalan kecepatan 80 atau 60 ke atas deh gitu. Dicek kondisi sistemnya, di speedometernya itu ada masalah atau tidak gitu. Kalau dites di sini-sini aja sih kemungkinan nggak akan ada masalah gitu. Soalnya kemarin konsumen saya yang beli tes di sini sih aman-aman aja, bagus. Ternyata waktu di tol ada masalah temperatur ya, ada masalah temperatur, tapi sudah saya beresin. Alhamdulillah nggak ada keluhan sih orangnya, nggak ada komplain, karena kita pelayanannya
ya selamanya ya gitu loh. Konsultasi apapun walaupun memang nggak ada garansi di sini sekarang, apalagi waktu promo bazar, kalau harga normal nggak bazar mungkin ada garansi ya, pastinya ada garansi sih, pastinya ada garansi 3 bulan. Tapi kalau waktu bazar nggak ada garansi ya teman-teman. Tapi kalau sama saya beli di saya di sini sama teman-teman, konsultasi selamanya. Selagi pakai mobil ini monggo kita sama-sama belajar di sini. Barangkali teman-teman ada penjelasan saya di sini, tips-tips saya di sini ada yang kurang mau nambahin, silakan di kolom komentar ya, komentar monggo silakan. Kita di sini belajar, nggak ada yang guru sama murid ya di sini ya, gitu. Tambah aja di kolom komentar, nambahin apa tipsnya, mungkin teman-teman punya tips sendiri, punya versi sendiri, silakan. Seperti itu sih, 2 yang utama ya, oli sistem, yang temperatur, masalah indikator temperatur sama indikator engine perlu teman-teman waspadain ya gitu loh. Harus bener-bener jeli di area situ sih yang utama gitu loh. Yang penting test drive di luar, tapi ya itu serius dulu tanda jadi ya. Oke, sekian teman-teman untuk tips dari saya sih, versi saya ya gitu loh. Kalau versi teman-teman mungkin ada yang beda, silakan jangan lupa di kolom komentar komen ya. Terima kasih sudah menonton video saya, sudah like dan subscribe, jangan lupa tekan loncengnya. Oke, terima kasih, assalamualaikum, bye.